senior GKI Damai. Selamat tahun baru. Dan saat ini kita berjumpa kembali di dalam Seni Samadhi episode bulan Januari dengan tema Jalan Disertai Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Andreas Catur. Saat ini mari kita akan mengawali Seni Samadhi kita dengan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kiranya penyertaan Tuhan itulah yang memampukan kita, menguatkan kita di setiap jalan kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya Tuhan masih terus menyertai kami dan Tuhan sendirilah yang akan terus memampukan kami di setiap jalan kehidupan kami, di setiap kondisi kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau, kami sungguh membutuhkan kehadiran-Mu yang menyertai kami. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Saat ini kembali bersama-sama di tahun yang baru, kami rindu mengawalinya dengan Tuhan dan kami bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari kami, sekalipun secara online. Tuhan biarlah persekutuan kami, ibadah kami ini sungguh boleh menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum senior, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh berarti di dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita, menguatkan kita di dalam jalan kehidupan kita. Karena itulah arti kehadiran-Mu itu sungguh menjadi suatu penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan sapaan sahabat dari seorang sahabat kita, yaitu Bapak Budi.
Shalom kawan-kawan senior damai. Bagaimana kabarnya? Mbak Sarung bersyukur bisa menjumpai kawan-kawan senior di dalam acara Seni Samadhi bulan ini. Masih belum merasa bosan? Banyak berdiam di rumah? Mbak Sarung berharap kawan-kawan semua bisa tetap bersabar untuk melalui pandemi ini dengan tinggal manis di rumah. Tapi yang penting jangan lupa untuk selalu menjaga asupan gizi sehingga tubuh tetap kuat, bisa ditambahkan vitamin. Juga hobi itu penting untuk dilakukan supaya bisa mengisi kebosanan tinggal di rumah. Misalnya kawan senior mungkin ada yang mempunyai hobi membaca buku, bisa digiatkan kembali membacanya. Juga mungkin ada yang hobi menyulam atau bercocok tanam, misalnya anggrek, bunga-bunga, itu bisa dilakukan untuk mengisi kebosanan. Ini Mbak Sarung sangat bersyukur mendapat kesempatan mengisi Seni Samadhi ini dengan dibantu oleh Bram sebagai kameramen dan juga Leni di sampingnya sebagai sutradara. Oke kawan-kawan, sebelum Mbak Sarung mengakhiri pertemuan yang singkat ini, Mbak Sarung mau mengajak kawan-kawan semua untuk bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Berjalan Beserta Yesus. Ayo kita mulai, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sampai berjumpa kembali kawan. Ini kamera terpaksa nganggur dulu. Sampai berjumpa, semoga pandemi bisa berlalu karena kita percaya rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Oke? Dah. Jalan disertai Tuhan Yesus adalah renungan kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari kita bersama-sama akan menghayatinya dengan kita menaikkan pujian Jalan serta Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat senior. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada saat ini walaupun tidak bisa bertemu secara langsung. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021.
Di bulan Januari ini kita diberi anugerah oleh Tuhan, satu kesempatan kita bisa bersekutu walaupun lewat online. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayat 20, bagian B. Ini ayat yang terakhir di dalam Injil Matius. Mari kita akan membaca bersama-sama. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, di usia yang lanjut yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh melintasi waktu dan zaman. Dan kalau sampai saat ini di masa tua kami masih ada sebagaimana adanya. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan, bukti kesetiaan Tuhan di dalam menyertai kami masing-masing. Maka itu di awal tahun 2021 ini, kami hendak mendasarkan perjalanan hidup kami di dalam firman-Mu, supaya kami percaya dengan sepenuh hati kami bahwa jalan hidup kami disertai oleh Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan firman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia memberikan satu penegasan janjinya yang agung untuk para murid, untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang percaya kepada Dia, bahwa Tuhan Yesus menyertai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maka tema yang kita renungkan pada saat ini adalah jalan disertai Tuhan Yesus. Ini sesuatu hal yang perlu kita mengerti, sebagaimana yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus ini. Dan ketahuilah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, ketahuilah, itu berarti mengertilah, rasakanlah, sadarilah, terus menerus. Bukan hari ini kita tahu bahwa Tuhan menyertai, besok lupa. Bukan. Atau hari ini lupa, kemarin kita masih ingat, oh ya Tuhan menyertai, tapi hari ini lupa. Karena ada persoalan, entah itu kesehatan, entah itu keluarga, dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan memerintahkan kepada kita, dan ketahuilah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus menghendaki supaya kita ini ngerti terus menerus. Kita ini sadar terus menerus. Dan kita ini merasakan terus menerus Tuhan Yesus menyertai. Sebab kalau kita ini mengerti, kita ini menyadari, kita ini memahami bahwa Tuhan Yesus menyertai, di situ kita akan merasakan damai sejahtera. Mengapa? Sebab ketika Tuhan Yesus berfirman, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus yang menyertai itu adalah Tuhan Yesus yang di dalam ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu yang terkasih, yang menyertai kita itu bukan manusia, tetapi Tuhan.
Yang menyertai kita itu bukan pengawal, tetapi Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sehingga itulah yang membuat setiap orang harus mengerti, harus menyadari, harus mengetahui terus-menerus. Mengapa itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Karena perjalanan hidup para murid setelah Yesus naik ke surga, itu satu perjalanan hidup yang baru. Di mana hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak nampak, tetapi oleh Roh Kudus, para murid menyadari bahwa hidupnya itu tidak sendirian lagi, tetapi disertai oleh Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Maka Tuhan Yesus ketika menegaskan ini, oleh para murid itu diingat terus-menerus. Itu disadari terus-menerus. Sehingga manakala para murid mengalami persoalan-persoalan hidup, mengalami pergumulan demi pergumulan, di mana mereka pada akhirnya ditangkap, mereka dimasukkan penjara, mereka dianiaya, bahkan hampir semua para murid Tuhan Yesus itu mengalami kematian yang sangat memprihatinkan, yang sangat mengenaskan. Tetapi mereka tidak goyah imannya. Oleh sebab mereka tahu yang menyertai mereka itu Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sekarang ini akan menjalani hidup di tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti para murid itu, tidak pernah menyangka bahwa mereka nantinya akan dianiaya, mereka akan ditangkap di penjara, mereka akan disiksa, bahkan mengalami satu kematian. Tetapi mereka tidak goyah iman mereka karena mereka tahu terus-menerus. Mereka merasakan, mereka menyadari bahwa yang menyertai mereka adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa, namun bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, itu yang menyertai. Sehingga keadaan apapun, para murid tidak goyah imannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagaimana pujian yang kita nyanyikan tadi, tak ku tahu kan hari esok. Sepanjang tahun 2020, kita telah mengalami kondisi yang berat, yang sulit oleh karena pandemi COVID-19. Lalu bagaimana dengan tahun 2021 ini? Kita tidak tahu bulan depan seperti apa. Kita tidak tahu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan. Puji Tuhan, sekalipun vaksin sudah ditemukan dan sudah dibagikan kepada masyarakat oleh pemerintah, tetapi yang membuat kita ini bisa nyaman, yang membuat kita ini bisa tenang, yang membuat pikiran kita ini jadi lebih tenang, hati kita lebih merasakan damai sejahtera, bukan karena keadaan, tetapi karena penyertaan Tuhan Yesus. Maka itu firman Tuhan mengingatkan, ketahuilah, terus-menerus jangan lupa. Kalau hari ini kita sedang mengalami kesusahan, kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, inilah waktunya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi sedang menyertai kita. Sedang menyertai Bapak Ibu, sedang menyertai saya. Sehingga disitulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia menyertai? Sebab Tuhan itu mengasihi kita, maka Dia menyertai. Dia tidak pernah membiarkan kita ini sendirian. Sekalipun memang kadangkala kita seringkali sendiri. Mungkin anak, cucu tidak bersama kita. Kita di rumah sendiri. Tidak ada orang lain.
Tetapi pada saat kita sendiri, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyertai, ada bersama dengan Bapak Ibu dan kita semua. Karena Dia mengasihi. Kita juga bisa melihat mengapa Tuhan Yesus menyertai, karena Yesus hidup. Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi itu Dia hidup. Maka Dia menyertai kehidupan kita. Dia peduli. Dia itu mengerti apa yang sedang kita alami. Maka ketika kita mengalami kondisi yang berat, biarlah kita curhatnya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia menyertai kita. Mungkin kita menangis di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan menghibur. Sebab Dia yang menyertai kita itu adalah kekal. Waktu hidup kita ini terbatas, bukan? Tetapi janji Tuhan, Dia yang kekal, maka janjinya juga kekal. Sehingga kalau firman Tuhan katakan, sejak dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Maka pada saat ini di usia Bapak Ibu yang sudah lanjut ini, firman itu tidak berubah. Janji itu tetap ya dan amin. Puji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang kekal itu menyertai. Oh, itulah yang menjadi penghiburan bagi kita. Manakala kita sedang berduka, kita sedang khawatir, kita sedang mengalami satu kepedihan dalam hidup ini, tidak akan membuat diri kita ini terpuruk. Tidak membuat kita ini jadi nelongso, aduh hidupku kok kayak gini ya. Masa tua ini kok membuat saya lebih menderita. Oh, no. Jikalau Bapak Ibu mengerti, jikalau Bapak Ibu mengetahui, jikalau Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi itu menyertai, oh kita tidak akan sampai terpuruk. Maka itu firman Tuhan katakan, bagi orang yang percaya, sekalipun jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Tangan Tuhan yang akan menopang. Sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Dan di sini dikatakan, menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya sampai batas hidup kita ini loh. Jadi di dunia ini kita disertai Tuhan Yesus. Bahkan ketika nanti kita meninggalkan dunia ini pun juga kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi satu kerinduan untuk kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi di dalam diri para murid. Sehingga tidak ada seorang pun para murid itu yang menyesal, yang kecewa kepada Tuhan. Bahkan yang goyah meninggalkan imannya dari Tuhan. Tidak. Justru seluruh murid-murid itu semakin setia. Apapun terjadi, mereka tahu. Ketahuilah, aku menyertai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah ketika kita saat ini, di tengah keadaan apapun, mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang sedang sendirian di rumah. Bahkan mungkin sudah tidak bisa bepergian, beraktivitas kemanapun, karena kondisi usia yang lanjut. Tetapi ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu senantiasa sampai akhir zaman. Maka itu tema yang kita renungkan adalah jalan disertai Tuhan Yesus. Sebagaimana pujian tadi, jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Setiap hari. Itulah yang membuat kita masih tetap bisa bersukacita. Kita masih bisa tersenyum sekalipun kondisinya berat. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan walaupun kita ini mengalami keterbatasan. Mengapa? Karena kita disertai oleh Tuhan Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Yang membuktikan kasih-Nya, yang membuktikan kepeduliannya, yang membuktikan kekekalannya. Sehingga kita yang fana ini di dalam Kristus, kita boleh tetap memiliki pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai di dalam hati kami, yang menerangi pikiran kami,
yang menuntun dan mengontrol, menguasai perasaan kami. Sehingga hidup kami di masa tua ini, kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu senior yang dikasihi Tuhan dan teman-teman semua yang kekasih. Kita sudah memasuki tahun 2021. Selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2021. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal sudah kita alami di tahun 2020 dan satu yang mengerikan yaitu adanya wabah corona yang sampai saat ini belum berlalu, yang sampai saat ini masih merajalela di seluruh dunia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita ini kadang-kadang jenuh, kok di rumah terus, sudah tidak diajak shopping, sudah tidak diajak pergi berjalan-jalan, sudah tidak diajak makan-makan. Kapan ya berlalunya? Tapi Bapak Ibu bisa mengisi waktu Ibu yang luang. Ibu bisa membantu di dapur. Mbak, saya bantu ya. Ibu ini jenuh, Ibu mau ikut masak. Kalau Ibu senang dengan pohon-pohonan, dengan tanaman-tanaman yang begitu indah, coba Bu, kita lihat hari ini aku siram, besok berbunga ya Ibu, supaya senang. Kalau Ibu senang dengan binatang peliharaan, lucunya si pus ini putih. Kadang-kadang kita punya anjing, halo sini hitam kemari. Waduh, dia menyaut. Si putih segera datang. Dia bilang, dipukul mulutnya si anjing. Dia akan berkata, diam, jangan jerit-jerit. Nah, itu kan sudah sesuatu hobi yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, memang tahun 2021 ini masih penuh dengan tanda tanya besar. Apa yang akan terjadi? Bahkan di permulaan tanggal 9 Januari sudah ada pesawat Sriwijaya Air jatuh dengan 56 penumpang yang hilang di laut lepas di dekat Pulau Seribu. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan sampai detik ini kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bisa tersenyum, kita bisa tertawa, bisa berjabat tangan, walaupun itu hanya dari jauh. Kita bisa ngasih tangan, halo teman-teman, halo. Ya, itu adalah suatu kegembiraan yang begitu senang. Bapak Ibu sekalian, mari kita juga ikuti kebaktian pada hari Minggu melalui online. Kita ikut membaca Alkitab, kita ikut bernyanyi, kita ikut memasukkan kolekte, walaupun itu di kantong kita, nanti kita kumpulkan sekali waktu kita masukkan ke gereja. Bapak Ibu sekalian, hati yang senang, hati yang gembira, itu merupakan obat kuat yang tidak bisa dibeli siapapun, tetapi hanya hati kita. Tuhan juga senang kepada kita kalau kita mempunyai hati yang gembira. Kita pujikan satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Sampai jumpa di lain waktu. Puji Tuhan. Mari kaum senior, kita naikkan pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira
Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, jalan kehidupan kita di masa yang akan datang kita tidak tahu. Akan tetapi satu hal yang pasti kita percaya, Tuhan selalu menyertai, Tuhan yang memegang tangan kita saat kita berjalan. Itulah yang membuat kita boleh kuat, membuat kita boleh tetap tidak gentar di dalam menghadapi hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini lewat online ini. Tetapi kita akan bersama-sama berdoa menyerahkan perjalanan hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkau menyertai setiap kami. Di tengah kehidupan kami yang tidak mudah untuk kami jalani, ketika kami saat ini sakit, ketika kami saat ini mengalami beban pergumulan karena ekonomi, atau karena relasi di dalam kehidupan keluarga kami, Bapa Surgawi, kiranya Engkau yang akan menolong kami. Tuhan yang akan menjamah setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh.
Engkau yang meneguhkan iman kami, bagi kami yang sedang menanggung pergumulan yang berat. Terima kasih Bapa bahwa kami tidak pernah sendirian di dalam dunia ini. Sekalipun keluarga kami tidak bersama kami di rumah sendirian. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa di surga itu ada bersama dengan kami. Maka itu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kehidupan setiap jemaat senior, yang di dalam segala keadaan, biarlah penyertaan Tuhan itu semakin dirasakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, maka hamba-Mu menyerahkan setiap seluruh jemaat-Mu senior yang saat ini memasuki masa tua mereka. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali.